Jadi kalau bepergian ini tidak puasa boleh, karena itu rukhsah, keringanan. Keringanan dari Allah kalau diambil itu baik. Tapi nek ana wong bepergian kok sik poso wae ndak apa-apa. Contoh umpamane ada orang pergi ke Malang karena sudah mencapai untuk sholat jamak qasar ya. Jadi ini sudah bepergian. Nah, ono supir ya, Pak. Di belakang itu ya dingin, ya enak, iso tuwa. Wis aku poso wae, eman kowe gak poso nyawe ya nek kuat meneh. Ini boleh. Tapi kalau diambil rukhsahnya itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitab Siyam, kitab yang menjelaskan tentang puasa. Hadis ke-21 kalau di buku terjemahan halaman berapa itu? 161 ya. Jadi ibu mungkin kalau ada yang bawa buku dibuka halaman 161 di terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutannya lagi juga. Wa an Hamzah bin Amrin, dari Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu anhu. Al-Aslami, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya Hamzah qala, ia berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajidu fiya kuwatan ala siyami fis safari, sesungguhnya aku masih kuat melaksanakan puasa dalam keadaan bepergian. Fahal ayya junahun, apakah aku tidak berdosa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, hiya rukhsatun minallahi, yang demikian itu adalah keringanan dari Allah. Faman akhadha biha, maka barang siapa yang mengambil keringanan itu, fahasanun, maka ia baik. Waman ahabba ayyasuma, dan barang siapa yang suka berpuasa, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Jadi kalau bepergian ini tidak puasa boleh, karena itu rukhsah, keringanan. Keringanan dari Allah kalau diambil itu baik. Tapi nek ana wong bepergian kok sik poso wae ndak apa-apa. Contoh umpamane ada orang pergi ke Malang karena sudah mencapai untuk sholat jamak qasar ya. Jadi ini sudah bepergian. Nah, ono supir ya, Pak. Di belakang itu ya dingin, ya enak, iso tuwa. Wis aku poso wae, eman kowe gak poso nyawe ya nek kuat meneh. Ini boleh. Tapi kalau diambil rukhsahnya itu baik. Makanya ada semacam gini, Ustadz, saya ini ke Malang umpamanya, lalu sholat saya itu sebaiknya saya jamak qasar atau sholat biasa, kan karena saya bisa mampir lah, bawa kendaraan sendiri. Maka mayoritas ulama lebih baik di jamak qasar. Karena apa? Jamak qasar ini adalah sedekah dari Allah. Kalau sedekah dari Allah kita ambil, Allah itu suka, Pak. Ya, jadi suka, lebih senang. Maka kita ambil jamak qasar. Ya, karena banyak masakotnya. Kemarin itu ya juga gitu. Saya dari Sidoarjo terus ngapunten, Sabtu itu ngetutno cucu, Pak, ya. Cucu saya itu kan senengannya melok lomba itu loh, sepeda tanpa pedal itu loh. Ya, usia 2 tahun. Ya. Nah, dari Mojokerto terus ke Batu.
Ya, ya saya jamak qasar, duhur, asar, maghrib, isya, ya itu jamak qasar. Jadi kalau memang tidak mampu ya nggak apa-apa, ya tidak usah dipaksakan berpuasa. Apa maneh beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ziarah wali limo, ziarah wali songo pas ketepatan hari Jumat ngono ku jamaah iku ana sing bingung, Ustaz nyapa iki Jumatane nduk endi iki? Jumatane nduk endi sekate Jumatan? Wah, wong iki gak tape paham. Jumatan itu boleh ya ditinggal selama kita dalam perjalanan, tapi nanti diganti dengan sholat duhur. Ya kita nanti sholat duhur sama asar enggak apa-apa nanti. Ya, enggak ribut ndeleki masjid. Ada pada dulu ngapunten ziarah wali limo waktu itu di Sunan Giri Pak ya. Itu kita sampaikan nanti kita sholatnya di GC Tuban, yaitu sholat asar sama duhur jamak takhir sudah kita siapkan begitu. Tiba kate duhur nang masjid dewe. Ya, itu saya masih ingat ya namanya Pak Haji Asik, Pak Haji Asik Pak, kolonel dia itu, ya kolonel angkatan laut wis tuwek begitu. Nah, tak duwele mubang ngojek balik-balik, ya terus tunu datang. Dugi pundi Pak? Sholat. Waduh iki, ya sudah diberitahu sholatnya nanti di Tuban, di Asmara Kondi, sholat asar nanti di sana. Nah ini gunanya pimpinan itu harus diikuti kan gitu Pak ya. Ada lain mungkin? Iya monggo. Saya pernah diomongin sama teman saya waktu federasi keluar kota atau Banyuwangi sampai di sana kan bilang 3 hari. Nah, dalam waktu 3 hari itu katanya tiap sholat itu boleh dikosong karena kita katanya sampai dijadikan sampai 3 hari. Oh betul? Iya betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pokoknya sholat bahwa terus lupa dimatikan dalam waktu sholat itu bunyi. Kita mematikan atau dibiarkan, kalau mematikan kita membuat gerakan lain, kalau enggak dimatikan mengganggu yang lain. Nah, terus yang ketiga, saya di YouTube itu ada setelah sholat maghrib katanya lebih bagus itu sholat sunnah yang 6 rakaat. Awabin. Ya. 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 Jadi begini. Tadi umpamanya saya ke Malang, ke Batu ya. Saya di sana 2 hari atau 3 hari. Bolehkah jamak qasar selama di sana? Boleh. Karena mukim itu maksimal 3 hari 3 malam. Sebelum 3 hari 3 malam kita namanya belum mukim, ya, karena saya di sana tamu. Tapi ada sebagian teman ngapunten, ini mazhab Syafi'i. Tidak tahu ini mazhab apa ini. Anak Malang, orang Malang dulu pernah saya sampaikan, kerjanya nonggone Kalimantan. 20 tahun itu ya sholatnya jamak qasar tok. Bilangnya apa? Ini KTP saya itu Malang. Saya itu orang Malang, nunduk kono 20 tahun loh. Ya, jamak qasar tok, ya semonggo ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i maksimal 3 hari. Nanti setelah 3 hari berarti sudah mukim. Kalau mukim tidak boleh jamak qasar. Nah, bawa HP terus belum dimatikan, muni gitu loh ya. Ngapunten ini ranahnya fikih kontemporer, fikih kekinian. Di fikih-fikih yang lain tidak ada HP soalnya Pak. Mulai dari Safinatun Najah, Kasifatus Saja, Takrib, ya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya, Tolibin dan seterusnya sampai Al-Muhadab, Majmu' Syarah Muhadab, tidak ada yang namanya HP. Ya, nah supaya tidak mengganggu mayoritas ulama, ini boleh mematikan dengan sekecil mungkin gerakan.
Ojo gini Pak, oh telepon, deloki, sopo iki? Deloki dhisik ya, wis gak usah lebokno ya. Dimatikan sekecil mungkin gerakannya supaya tidak mengganggu ya, semacamnya termasuk ngapunten ya. Kalau umpamanya ngajak anak lalu anak itu sangat mengganggu ya, boleh itu membatalkan sholat. Umpamanya rakaat pertama nangis terus, ngapunten ya, mau waktu itu jatuh, mau apa, lebih baik ditolong Pak ya, sekemampuannya kita ya. Kalau bisa tidak membatalkan lebih bagus, tapi kalau nggak bisa ya tetap membatalkan. Ini kalau mulai awal sampai akhir nangis terus sampai imamnya bingung nanti ya. Jadi ngoco watini iso melayu nang gole wal asoy nanti ya. Lah ini jadi karena mengganggu ya. Terus tadi itu ada beberapa riwayat sholat awabin ya, itu di beberapa kitab termasuk Tangkihul Qaul mungkin ya. Tangkihul Qaul itu salah dari kitab Lubabul Hadis, itu juga ada ya. Jadi cuma jarang dilakukan oleh kita ya, jarang dilakukan. Semua sholat, semua ibadah itu punya keistimewaan sendiri-sendiri Pak ya. Ngapunten, sholat yang paling bagus sholat apa? Sholat ini semuanya bagus karena dionce situ itu keutamaannya juga bagus semuanya ya. Jadi monggo umpamanya kepengin, nah contoh semacam inilah kita saja ini ya, jenengan longgo koyok ngene iki ngono ngaji ngene iki wis dicatet ambek Allah sholat sunah terus menerus. Saya bayangkan umpamanya kita ngaji ini 45 menit ya, nah sholat itu kan 1 rakaat itu 1 menit Pak ya, kan kita sudah hafal semuanya sholat Pak ya. Ya malah nusuk itu gak sampai 1 menit Pak sholatnya itu lu hafal ya. Lah kalau 45 menit kan berarti 45 rakaat gitu loh. Sopo sing iso salat 45 rakaat ya, kuasal Pak. Nah ngene ambek guyon-guyon sudah mendapatkan. Karena apa? Menunggu sholat itu sama saja dengan sholat sunat terus menerus. Terus kedua, didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat. Menunggu sholat itu Pak ya, makanya ngapunten ini iso budal dhisik. Saya itu selalu di masjid manapun saya berangkat dulu sebelum adzan, tapi tetap kalah Pak, saya tuh tetap kalah dengan muadzin, dhisik muadzin ini. Iya, tetap kalah dengan muadzin. Ngapunten, saya itu sering adzan di masjid lain-lain Pak, karena muadzinnya belum datang, orangnya belum datang, yang lain ya tak adani dewe, tak petek-petek dewe bah wis, karena ada kenal. Di sini saja saya belum pernah adzan ya, karena kedisian jale. Lainnya itu saya sering adzan, maghrib itu sering adzan, apalagi di subuh. Kalau kajian subuh saya sering adzan di masjid lain-lainnya itu. Iku nopo wong-wong padahal yo ngapunten lunga kaji umroh iku nek nang nggone Masjidil Haram, Masjid Nabawi, durung adzan wis berangkat Pak. Ngono lho masjidnya dhewe lho. Ya. Ngapunten. Ya ini mengingatkan saya sendiri saja ya. Ya saya lanjut. Masih. Ya monggo. Ya. Ya. Dalam keadaan masih safar atau masih jamak qasar. Begini, menurut mazhab Syafi'i yang lebih utama, jadi imam pertama itu adalah penguasa di tempat itu. Ya, penguasa tempat itu berarti orang situ.
Ya. Yang kedua, ahli fikih, tahu apa ilmu fikih. Ya. Yang ketiga, banyak hafalannya. Yang keempat, tua dan seterusnya. Termasuk yang rabi, ambil gak rabi itu disik rabi. Untuk apa? Nah ini. Tapi boleh disuruh, tapi tidak berhak. Itu loh. Wis aku tak maju disik ya. Ini ngapunten, ini ada takmir ya. Lalu ada jadwal, kalau maghrib tadi Abah Solikin, ngapunten, ketua takmir sama Abah Solikin umpamanya kalau maghrib ngimami itu lebih berhak Abah Solikin karena jadwalnya, gitu loh ya, kita didelegasikan, jadi lebih berhak. Nah, kecuali kalau nggak ada, baru dikembalikan ke takmir, ya siapa yang dipilih. Begini Pak, ngapunten ini saya tambahkan. Umpamanya jenengan ke Malang terus sholat di rest area kan begitu ya, atau sholat di masjid inilah, ada orang Jakarta ke sini 5 orang terus sholat duhur sama asar. Nah orang Jakarta itu kan sholat qashar 2 rakaat ya, ngapunten, terus ada Abah Yazid ikut sholat, soalnya mau telat Pak. Oh ini sampai bojone telat jadi, ya. Nah terus ikut sholat terus dilihat, loh kok ada wong sarungan, berarti wong kene, padahal ini celoron kabeh. Ini disunahkan setelah sholat 2 rakaat ya. Ya karena ini telat umpamanya. Mohon yang mukim menyempurnakan sholat duhurnya, yaitu 4 rakaat. Yang ngimami tadi sama jamaah yang dari Jakarta tadi tetap 2 rakaat, yang orang sini asli tetap 4 rakaat. Boleh, ya. Tapi tidak boleh 2 rakaat. Wis podo melok rakaatnya tidak boleh. Atau orang Jakarta itu sholat duhur ikut di sini, ya, ikut sini jadi makmum, ya. Sini kan 4 rakaat duhurnya, ya, maka orang yang musafir itu tetap 4 rakaat, harus 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Nanti setelah itu istighfar 3 kali, berdiri lagi sholat asar, monggo 2 rakaat, ya. Jadi kalau ikut mukimin maka wajib menyempurnakan orang yang musafir tadi. Nah setelah itu berdiri lagi umpamanya sholat asar 2 rakaat, monggo. Biasanya saya begitu. Ya kalau ke Malang, terus ada jamaah gini ikut 4 rakaat, terus itu istighfar 3 kali lah, terus berdiri lagi kayak sholat sunnah itu Pak ya. Sholat asar saya umpamanya 2 rakaat. Nah gitu. Jadi diperbolehkan ya. Iya monggo. Untuk yang rukhsah apabila kita safar dalam puasa, puasa Ramadan, ini apakah kita boleh untuk tidak berpuasa, niat tidak berpuasa sebelum berangkat, ataukah kita ini puasa dulu baru kemudian di tengah perjalanan kita membatalkan? Ya. Ya, jadi ini ada pertanyaan. Jadi waktu safar bulan Ramadan itu apakah boleh gak poso, niat gak poso karena berangkat gitu Pak? Ya kan gak poso, atau poso dhisik nanti di tengah-tengah membatalkan ya. Tetap niat poso Pak. Ya, jadi kita tuh puasa, rukhsah itu dilakukan dulu baru dia gak kuat, terus itu ada rukhsah. Ya, jadi tetap harus puasa dulu. Ya, beda dengan sholat tadi. Ya, nah sholat ngapunten dulu pernah saya sampaikan begini, macam-macam Rasulullah melakukan. Umpamanya duhur ke Malang. Ini perlakuan pertama, sholat di rumah ya Rasul ya, sebelum berangkat itu sholat duhur sama asar ada di sini. Perlakuan yang kedua,
di perjalanan sholat duhur sama asar. Ya, jadi kita sudah punya niatan untuk perjalanan jauh, maka kita sholat duhur sama asar di rumah. Kalau di sini sebelum naik kendaraan, itu bukan di rumah katanya. Belum naik kendaraan, artinya masih di rumah, itu diperbolehkan kalau puasa. Nah, ada lagi perilaku Rasulullah setelah di perjalanan, setelah naik kendaraan, baru sholat duhur sama asar. Dua-duanya boleh dilakukan, ya, dua-duanya. Nah, kalau pulang, umpamanya ya, kita dari Wali Songo atau Wali Limo, kita jamak takhir sampai di rumah sini, upayakan belum masuk desa, Pak, di Pungangan. Nah, kita jamak takhir Isya sama Maghrib atau di Masjid Agung. Kalau sampai di rumah, karena sudah tidak bisa, pasti harus di rumah, boleh, tapi tidak boleh dikosor. Ya, dijamak tapi jangan dikosor. Tapi yang lebih bagus di luar kediaman kita. Ini kan sudah di kediaman kita. Ya, nah kalau nanti di Suci atau di Pungangan itu bukan kediaman kita, masih diperbolehkan. Kalau sudah sampai di sini, umpamanya bisa gak iso lewene, wis pokoke kudu langsung teko omahe, waktune wis mepet e. Nah, jamak takhir tapi jangan dikosor. Ya, itu semacam itu. Ngapunten, kok nggak sama dengan ustadz yang sana? Fikih itu banyak pendapat, Pak. Ya, jadi banyak pendapat. Oleh karena itu kita harus memaklumi, juga harus toleransi terhadap pendapat yang lain. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.